yang baik-baik semua ya. Sekarang belajar bersama Ustazah Rilis tema 7 subtema 2 tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum belajar hari ini, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Perkembangan teknologi produksi sandang. Kalian harus mengetahui apa itu sandang dan apa itu teknologi sandang, beserta manfaat teknologi sandang itu sendiri. Sandang. Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Jadi, sandang itu adalah pakaian. Apa itu teknologi sandang? Ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang, sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Manfaat teknologi sandang. 1. Mempermudah proses produksi pakaian. 2. Mempercepat proses produksi. 3. Menghemat waktu produksi. 4. Produk yang dihasilkan yaitu lebih banyak. Setelah kalian mengetahui apa itu sandang, apa itu teknologi sandang, beserta manfaatnya juga, kalian harus mengetahui bahan-bahan dalam pakaian. Lalu, proses pembuatan pakaian dan jenis-jenis pakaian. Yang pertama, bahan-bahan dalam pakaian dibagi menjadi dua, nak. Ada yang alami dan ada yang bukan alami atau sintetis. Yang alami dibagi menjadi 4. Yang pertama, terbuat dari kapas. Contohnya, baju yang biasa kita buat sehari-hari ya. Kaos yang mudah menyerap keringat. Lalu, yang kedua, terbuat dari sutra. Contohnya batik sutra. Yang bahannya halus, lembut, mengkilat. Biasanya digunakan ketika ada acara penting. Lalu yang ketiga, terbuat dari bulu domba. Contohnya jaket, sweater ya, yang bahannya tebal dan menghangatkan tubuh, biasanya digunakan saat musim dingin. Yang keempat, terbuat dari kulit kayu. Contohnya baju adat Dayak Kalimantan. Yang bukan alami, yang pertama terbuat dari spandek. Contohnya baju olahraga ya, baju sepak bola. Yang kedua, terbuat dari nilon atau polyester. Baju sehari-hari ya, seperti kaos, tetapi tidak mudah menyerap keringat. Selanjutnya yaitu proses pembuatan pakaian. Proses pembuatan pakaian kita berawal dari bunga kapas. Berawal dari bunga kapas yang dipanen oleh petani, kemudian dipintal dan menghasilkan benang. Selanjutnya, benang ditenun dan menghasilkan kain. Lalu, kain dibuat pola baju, dijahit, jadilah baju. Kemudian, baju dijualkan ke pedagang di toko, dibeli oleh kita dan dipakai oleh kita. Seperti itu ya anak-anak proses pembuatannya. Selanjutnya, jenis-jenis pakaian. Jenis-jenis pakaian ini yang pertama ada pakaian sehari-hari. Contohnya baju, lengan pendek, lengan panjang yang biasanya kita pakai sehari-hari ya. Lalu pakaian musim dingin kayak sweater, lalu jaket bulu domba tadi ya, yang bahan-bahannya tebal. Pakaian musim panas
Biasanya kita jika di rumah memakai celana yang pendek, baju yang pendek, dan yang bikin kalian nyaman ya. Lalu mencirikan profesi. Pasti kalian tahu, jika ada seseorang yang memakai baju seperti ini, kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa ini profesi polisi. Ya, jika seseorang memakai baju seperti ini mencirikan profesi dokter. Selanjutnya, jika ada seseorang memakai seperti ini mencirikan profesi benar guru. Pakaian yang sering dipakai ustadzah yaitu pakaian batik, yang dimana saat proses membuat batik ini, yaitu ada gerakan membatik tersendiri, dan gerakan itu bisa dijadikan sebuah tarian. Seperti apa ya? Gerakan membatik menjadi sebuah tarian. Sebelumnya, apa sih tari itu? Tari adalah gerak tubuh yang dilakukan secara berulang dan mengikuti sebuah irama. Tari biasanya diiringi dengan musik dan bunyi-bunyian. Gerak dalam tari dapat berasal dari gerakan-gerakan sederhana. Gerak tari dapat meniru gerak alam, gerak suatu kegiatan, atau gerak yang menggambarkan perasaan penari. Nah, gerak tari itu ada dua, anak-anak. Gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah ditandai dengan tempo musik yang cepat. Gerak kuat atau cepat pada tari menggambarkan semangat, riang gembira, dan amarah. Jika gerak lemah, yaitu adalah gerak lembut, tempo musik pengiring gerakan lemah biasanya pelan. Gerak lemah juga dapat kamu jumpai dalam kegiatan membatik ini. Jadi kegiatan membatik ini termasuk gerak lemah. Dan di sini ustadzah juga mempunyai gerakan membatik. Ada 2 gerak batik. Mari kita simak. Gerakan 1 atau gerakan yang pertama. 1. Posisi badan duduk bersimpu. Gerakkan tangan kanan ke samping sambil kepala menengok ke samping kanan. Angkat tangan kiri ke depan dengan telapak tangan menghadap ke wajah. 2. Gerakkan tangan kanan ke depan sejajar dengan tangan kiri, diikuti dengan menggerakkan kepala menghadap ke depan. 3. Ulangi gerakan dengan 1 kali 8 hitungan. Lalu, gerakan yang kedua. 1. Gerakkan kedua tangan ke bawah diikuti dengan menundukkan kepala. Selanjutnya, gerakkan kedua tangan kembali ke atas diikuti dengan menggerakkan kepala ke depan. 3. Ulangi gerakan dengan 1 kali 8 hitungan. Ayo anak-anak praktek bersama ustadzah melakukan gerakan membatik gerakan 1 dan kedua. Selamat mencoba.
Di sini Ustazah juga memiliki kain kesayangan Ustazah, yaitu kain yang terbuat dari serat sutra. Dari kain ini Ustazah mengamati beberapa motif, yaitu menemukan beberapa motif bangun datar pada kain ini ya. Nah, itu ya beberapa bangun datar, itu ada apa saja? Ada segitiga, ada persegi panjang ya. Lalu, Ustazah menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Lalu Ustazah menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Dan melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Itu termasuk apa, Rana? Iya, itu termasuk simetri lipat. Benar. Apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat. Ya, banyak ya contohnya bangun datarnya, ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, persegi, layang-layang, jajar genjang, trapesium, dan ketupat. Di sini juga ada ciri-ciri simetri lipat. Yang pertama, dapat dilihat menjadi dua bagian sama besar. Yang kedua, lipatannya saling menutupi. Dan yang ketiga, punya sumbu simetri atau dapat ditarik garis. Selain simetri lipat, di sini juga ada simetri putar. Apa itu simetri putar? Simetri putar adalah bangun datar yang memiliki titik pusat yang apabila diputar kurang dari satu putaran, mampu menghasilkan bangun dengan bentuk semula. Seperti tadi ya, bangun datarnya ya, ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, layang-layang, jajar genjang, trapesium, dan ketupat. Lalu ciri-ciri simetri putar ada 4. Yang pertama, memiliki titik pusat. Yang kedua, hasil putaran harus menutupi pola bayangan. Yang ketiga, harus kurang dari satu putaran. Dan yang keempat, bangun datar yang tidak memiliki simetri, putar jika hanya dapat diputar satu keliling penuh. Mari kita praktek simetri putar dan simetri lipat ya anak-anak. Perhatikan Ustazah dan kalian juga menirukan saat Ustazah mempraktekkan simetri putar dan simetri lipat. Selamat mencoba. Nah, di sini Ustazah mempunyai dua bangun datar, yaitu bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang. Mari kita tentukan simetri lipat pada dua bangun tersebut. Pertama, bangun datar persegi. Mari kita cari simetri lipat pada bangun datar persegi. Yang pertama dari sudut AB ke bawah ke sudut CD. Ini kita hitung 1. Lalu yang kedua, dari sudut BC ke sudut AD. Kita hitung 2. Lalu dari sudut A ke sudut C. Kita hitung 3. Lalu dari sudut B ke sudut D. Kita hitung 4. Ya. Jika seperti ini, apakah termasuk simetri lipat? Bukan ya anak-anak, karena tidak menutupi semua bangun datar. Jadi ada berapa simetri lipat pada bangun persegi? Ada 4. Kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4. Lalu bangun datar yang kedua yaitu bangun datar persegi panjang. Mari kita cari bersama-sama simetri lipat pada bangun persegi panjang. Yang pertama, sudut AB turun ke bawah ke sudut CD. Kita hitung 1. Lalu dari sudut BC ke sudut AD. Kita hitung 2. Jika seperti ini,
Apakah termasuk simetri lipat anak-anak? Tidak, karena apa? Karena tidak menutupi semua bangun datar. Jadi ada berapa simetri lipat pada bangun persegi panjang? Ada 2, pintar. Yang pertama 1, 2. Selanjutnya kita akan belajar simetri putar. Di sini Ustazah mempunyai 2 bangun datar, yaitu bangun datar persegi dan bangun datar persegi panjang. Yang pertama yaitu bangun datar persegi. Mari kita bersama-sama mencari simetri putar pada bangun datar tersebut. Perhatikan titik sudut ini yang berada di titik sudut A. Kita putar ya, pertama Nana ke sudut B. Kita hitung 1. Lalu kita putar ke sudut C. Kita hitung 2. Dan kita putar ke sudut D. Kita hitung 3. Dan kita putar ke sudut A. Kita hitung 4. Jika seperti ini, apakah termasuk simetri putar anak-anak? Bukan ya, karena tidak lurus dan tidak 180 derajat. Perlu diingat lagi, simetri putar ini hanya melakukan 1 kali putaran saja dan kembali semula kepada titik A. Jadi ada berapa simetri putar pada bangun datar persegi? Ada 4. Benar. Selanjutnya bangun datar pada persegi panjang. Mari kita bersama-sama mencari simetri putar pada bangun tersebut. Perhatikan titik yang ada di sudut A. Kita putar ke sudut B. Apakah ini termasuk simetri putar anak-anak? Bukan ya, karena tidak lurus dan tidak 180 derajat. Lalu harusnya memutarnya seperti ini. Nah, ini benar 180 derajat, tetapi ini bukan simetri putar karena tidak menutupi semua bangun datar. Selanjutnya kita putar ke sudut C. Nah, benar ya anak-anak, ini lurus, maka kita hitung 1. Lalu kita putar ke sudut D. Nah, tidak lurus ya anak-anak, maka ini bukan simetri putar. Jadi tidak perlu dihitung ya. Lalu kita putar ke sudut A. Nah, lurus ya, kita hitung 2. Jadi simetri putar pada bangun datar persegi panjang ada 2. Tetap kita lakukan 1 kali putaran saja dan kembali pada titik semula. Di Indonesia memiliki beberapa keberagaman. Apa ya? Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa yang memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Contohnya keberagaman suku bangsa teman-teman di sekolah ya. Ica memakai pakaian tradisional dari Bali, tetapi Alfi memakai pakaian tradisional baju bodo dari suku Bugis. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lainnya. Contohnya ada beberapa perbedaan kegemaran, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, dan lain-lain. Walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup dengan rukun. Maka, sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan yaitu 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Saling membantu dan menyayangi. 3. Mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja.